saya sudah jumpa kepada seluruh kepala sekolah, para guru, dan saya tekankan bahwa tidak boleh menahan ijazah itu dengan alasan apapun. Jadi tanggal 26 itu kita teruskan gitu kan. Cuman mungkin nanti di masing-masing sekolah saja ambilnya gitu, biar lebih dekat. Saya ingatkan juga pada seluruh guru, pendidik, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan untuk tidak cawe-cawe terkait dengan proses pencairan PIP ini. Saya tekankan tidak boleh, silahkan biarkan saja wali muridnya langsung yang memproses di bank, ya kan, nggak boleh ikut serta. Gitu. Jadi ini adalah instruksi Pak Gubernur, jangan main-main. Jadi itu langsung masuk ke rekening masing-masing siswa kan, dan nggak boleh guru itu terlibat gitu, ikut serta dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun, silakan wali muridnya aja langsung. Jika terjadi ada tuh sanksinya gimana tuh? Sampai hari ini atensi kami adalah masih memperbolehkan study tour, cuma dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner. Kali ini tim Rilis TV berkunjung ke kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sudah bersama saya ada Bapak Kadis, yaitu Bapak Thomas Amiriko, SSTP MH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Novi. Terima kasih sudah menerima kami di tengah kesibukan yang padat ya, kita ngobrol-ngobrol. Pak, yang ingin kami tanyakan dalam podcast kali ini adalah pertama tentang program yang sangat menyenangkan hati masyarakat di Provinsi Lampung, terutama anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bertahun-tahun ijazahnya tertahan. Ini boleh diambil, bisa diceritakan nggak itu Pak dari awal? Baik, terima kasih pemirsa Rilis ID. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya masuk, kemudian pada saat saya dilantik, memang ada beberapa masukan dari teman-teman dan netizen bahwa banyak siswa, para alumni ketika mau ambil ijazahnya tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah. Karena ada yang belum dibayar gitu ya? Karena ada beberapa alasan. Oleh karena itu saya kumpulkan para kabid, kita akhirnya sepakat bahwa kita buat edaran, kemudian kita buat posko, kita perintahkan kepada seluruh satuan, apakah itu SMA maupun SMK, untuk segera menginformasikan kepada para alumni, kemudian segera juga membagikan ijazah yang masih tertahan. Jadi kalau untuk berapapun apa yang tanggungan yang belum diselesaikan itu dianggap hapus ya? Semua? Hapus, kita putihkan. Diputihkan. Ini sebenarnya suatu informasi yang sangat menyenangkan, tapi Bang, itu kan berlakunya kemarin dari sampai tanggal 26 ya. Ada di beberapa daerah lain yang ternyata banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, jadi akhirnya belum ambil. Nah, itu apakah diperpanjang lagi Bang waktunya? Ini kan instruksi gubernur. Ini adalah perintah Pak Gubernur, semuanya harus tuntas. Batas waktu pengambilannya kan di posko itu kan tanggal 26. Nanti ke depan, nanti para alumni yang ingin ambil silakan ke sekolah masing-masing. Oh gitu. Silakan saja gitu. Jadi tetap berjalan tuh sampai tuntas, sampai selesai. Tuntas. Kemarin sempat ada juga selentingan bilang, kenapa ya kalau udah lewat tanggal 26, apakah nanti kami nembus lagi? Terus juga ada katanya beberapa sekolah yang sengaja seolah-olah nggak ngasih informasi ke masyarakat, seolah-olah nanti biar ditebus juga ujung-ujungnya gitu. Itu nyampe nggak kira-kira ke Bapak? Enggak, ya. Jadi kita perintahkan, kemarin saya kan sudah roadshow ya ke 15 kabupaten kota. Saya sudah jumpa kepada seluruh kepala sekolah, para guru, dan saya tekankan bahwa tidak boleh menahan ijazah itu dengan alasan apapun. Jadi tanggal 26 itu kita teruskan gitu kan. Cuman mungkin nanti di masing-masing sekolah saja ambilnya gitu, biar lebih dekat. Sejauh ini tuh untuk negeri aja. Kalau swasta gimana tuh Pak kira-kira? Nah, kalau swasta ini kan memang yayasan ya. Punya wewenang sendiri ya. Operasionalnya kan memang dari situ. Dari sumbangan itu. Maka kemudian kebijakan yang saat ini bisa saya ambil adalah
saya akan buatkan form baku. Kalau memang nanti ada wali murid pengen ngajukan keringanan, kemudian minta kebijakan, silakan ke kami atau nanti kita difasilitasi ya gitu. atau ke Kacapdin, kita kasih belangko, saya teken gitu. Gitu. Tapi kebijakannya kembali kepada pihak sekolah. Okay. Berapa mereka mau memberikan keringanan. Gitu. Baiklah. Oke. Itu udah mulai berjalan yang swasta. Kalau ada permintaan kita siapkan. Gitu. Jadi boleh sebenarnya kalau ada yang mau. Sekarang juga bisa. Oke. Nah, ini kita sudah selesai nih soal pengambilan ijazah yang tertahan. Jadi batas waktunya selesai tanggal 26, tapi sisanya teman-teman atau keluarga yang belum ambil bisa ambil di sekolah masing-masing. Ya, gitu. boleh. Terus gini, kita beralih ke PIP nih, program Indonesia Pintar. Ya. Ini juga banyak yang berkembang di masyarakat, adanya potongan-potongan gitu bagi siswa, itu bisa dijelasin nggak Pak kira-kira Pak? PIP ini kan untuk siswa kita yang nggak mampu ya. Tujuannya ini kan adalah bantuan dari pemerintah pusat bagi siswa-siswa khususnya di Provinsi Lampung. Saya kemarin juga udah roso kepada, saya ingatkan juga pada seluruh guru, pendidik, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan untuk tidak cawe-cawe terkait dengan proses pencairan PIP ini. Saya tekankan, tidak boleh, silahkan biarkan saja wali muridnya langsung yang memproses di bank, ya kan nggak boleh ikut serta. Gitu. Jadi ini adalah instruksi Pak Gubernur, jangan main-main. Jadi itu langsung masuk ke rekening masing-masing siswa kan, dan nggak boleh guru itu terlibat gitu ikut serta. Gitu. Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun, silakan wali muridnya aja langsung. Jika terjadi ada tuh sanksinya gimana tuh Pak? Coba nanti kita cross check, kita panggil, ya nanti kita lakukan tindakan kan gitu loh. Kalau masih bandel kan, ya mudah-mudahan. Salah aman ya. Kan kita udah ingatkan nih. Betul. Saya udah ingatkan, saya udah keliling, saya sudah sampaikan, media juga sudah kemana-mana beritanya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan mereka. Buat mereka. Ya, jadi itu. Nah, terus sekarang ini soal study tour. Nah, di study tour ini satu sisi ada yang seneng, alhamdulillah akhirnya nggak ada study tour. Tapi ada juga yang jadi protes juga, kami jadi nggak ada jalan-jalannya nih. Itu gimana tuh Pak, pendapat Bapak? Kan ada yang sumbangannya udah dari jauh hari ya, betul. Nyicil. Ada yang sudah lunas tuh, ada yang udah pesan-pesan hotel, pesan-pesan tempat gitu loh. Nah, sampai hari ini atensi kami adalah masih memperbolehkan study tour, cuma dengan catatan. Catatan ini direview kembali, diangket kembali bagi siswa yang betul-betul tidak mampu. Bagi siswa yang berkeberatan, bagi siswa yang ngerasa terpaksa wali muridnya, diangket, diangket, dipanggil, tanya baik-baik, sepakat atau tidak dengan adanya biaya sebesar apa kan gitu loh, sehingga betul-betul yang berangkat itu betul-betul menyepakati ya, jangan ngerasa terpaksa. Bagi yang ngerasa terpaksa tidak boleh ikut, tidak boleh juga dipaksa gitu loh. Nah gitu loh. Nah, palingnya itu anaknya jadi kepengen aja karena teman-temannya pada pergi. Tapi nggak boleh lagi. Makanya harus pakai sistem angket. Jadi betul-betul ditanya yang bersangkutan betul-betul ikhlas atau enggak gitu loh. Nggak boleh dipaksa hari ini gitu loh. Jikapun misalnya satu sekolah itu malah membatalkan adanya study tour, malah mungkin jadi lebih aman. Nggak ada masalah kalau memang itu kesepakatan wali murid, kesepakatan sekolah ya clear gitu loh. Tapi kalau memang ternyata sudah DP sana, DP sini kan, kita kan nggak tahu. Karena mereka udah dari awal udah nyicil kan. Booking tempat wisatanya. Iya kan, gitu. Kasian juga kan gitu loh kan. Jadi silakan tapi hati-hati, ditanya lagi gitu, jangan sampai viral kan gitu loh. Kita ini kan banyak orang kan, ya kan, nggak boleh bener-bener semuanya mesti bersepakat kan gitu loh. Jadi sampai ke depannya apakah akan begitu terus aturannya atau nanti akan ada saatnya dibuat? Saya belum tahu ya. Situasinya mungkin ya. Saya belum tahu. Atensinya untuk sementara adalah silakan study tour, tapi betul-betul pakai sistem angket, ya kan, supaya betul-betul yang berangkat itu betul-betul nggak ada paksaan, Mbak. Karena kita juga menyikapi loh. Benar-benar yang mampu. Iya, saya menyikapi juga. Karena yang udah nyicil ini banyak. Kemarin saya dapat laporan ada sekolah ini udah bayaran, bayar travel, bayar hotel, ya kan, kasian juga gitu kan.
Kalau nggak jadi gitu kan gitu loh. Ngebalikinnya gimana juga gitu kan, ngambil. Nah, jadi kita juga mesti ada toleransi kan gitu loh. Ini kasihan guru pembimbingnya soalnya ya, tentang jawabannya ke hotel-hotel dan lain-lain. Iya, terus nanti ngambil duitnya susah pula nanti kan jadi masalah lagi gitu kan. Jadi saya kira itu penting gitu loh. Satu lagi kita mau tentang uang komite nih. Kalau komite tuh gimana sih regulasi yang sebenarnya? Karena ada juga yang bilang pada saat komite ya kita nggak bisa ngomong lah, orang yang sebagian besar udah setuju dengan itu ya kita bisa ikut aja, tapi berat akhirnya. Itu gimana tuh Pak? Komite ini kan berdasarkan Permendikbud 75/2016 kan sifatnya sumbangan ya. Intinya sumbangan itu kan sesuai dengan kemampuan. Ada orang kaya, ada menengah, ada yang nggak mampu. Sehingga sumbangannya bersifat variatif, nggak boleh sama angkanya. Kalau dia sama mungkin orang banyak menyebutnya pungli kan gitu loh. Maka kemudian kita coba akan tata ke depan, jangan sampai ini kan antara sekolah ke sekolah tuh beda-beda tuh besarannya kan. Nah, tapi saya juga harus kaji kira-kira kelayakan setiap kabupaten itu besaran itu berapa. Mungkin nanti ada tim kajian juga. Kita akan melibatkan Ombudsman, PGRI, kemudian perwakilan komite, FKIP, Fakultas Hukum. Jangan sampai kita buat edaran seolah-olah kita melegalkan sumbangan itu gitu. Jadi di satu sisi kita mau berbuat baik, tapi di sisi lain seolah-olah kita melegalkan hal-hal yang mungkin dilarang oleh aturan, jadi salah. Nah ini yang saya kira kita perlu ada legal standing, ada dasar hukumnya gitu loh. Bolehkah gitu? Karena jujur saja banyak juga siswa yang berat gitu kan. Kita mau bantu, jujur aja mau bantu, tapi kan persoalannya kan dari aspek hukum kita mesti juga harus hati-hati gitu loh, menetapkan angka, besaran gitu loh. Jadi mungkin itu nanti ini mungkin lagi berproses ya. Kita terus dalam pantauan berarti ya nih? Ya, lagi berproses, kita coba akan panggil semua stakeholder, kita ajak diskusi, kita bentuk tim kajian gitu, baru nanti kita insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lah. Secepat mungkin. Secepat mungkin, kalau memang dibenarkan oleh aturan, insya Allah kebijakan Pak Gubernur ini mungkin bisa bermanfaat dirasakan oleh rakyat. Gitu. Satu lagi Pak Kadis sebelum kita usai tentang PPDB nih. Benarkah PPDB ini nanti sudah tidak lagi berdasarkan apa tuh? Zonasi. Zonasi. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau sekarang kan bukan PPDB lagi ya. Namanya SPMB. Oh SPMB. Ya, penerimaan mahasiswa. Ya, balik lagi. Ya sistem penerimaan mahasiswa baru. Kalau nggak salah infonya, karena juknisnya belum turun tuh. Zonasi berubah jadi domisili. Sama aja dong. Mungkin apa gini bedanya? Loh, mungkin ada beberapa sekolah yang banyak lokasi lokus itu yang nggak kena zonasinya. Mungkin mengakomodir itu. Kesini dia nggak bisa. Kalau zonasi kan berdasarkan apa? Ukuran jarak ya? Iya, saya belum tahu ya juknisnya. Karena ada beberapa daerah kesini dia nggak kena zonasi, kesini nggak kena. Anak ini bingung nih, mau kemana gitu. Nah mungkin sistem baru ini mungkin bisa ada solusi lah. Mengakomodir yang nggak. Nah kayak gitu. Jadi kita kan bingung. Anak-anak didik kita bingung nih. Di sana. Itu jadi rusuh akhirnya jadi kan? Ribut orang mau kemana mereka di sekolah kan gitu loh. Itu banyak korban loh Pak sebetulnya. Banyak korban yang seperti itu. Mudah-mudahan sistem ini bisa mengakomodir. Karena mereka ini kan kebutuhan pokok loh pendidikan ini kan. Mana ada orang tuanya nggak pengen anaknya sekolah yang bagus kan? Nggak ada. Tiba-tiba dia nggak masuk zonasi sana sini, mau masuk swasta, nggak ada kemampuan. Jadi, nah ini yang mungkin mudah-mudahan juknis yang dalam waktu dekat ini akan dikirim ke kita. Nanti akan kita laksanakan di. Seperti ini perlu disosialisasikan nanti Pak kalau udah keluar itu Pak, supaya ada pemahaman khusus di masyarakat ya Pak. Bedanya zonasi dan domisili. Iya nanti kan kita baca dulu juknisnya, kemudian nanti kita buat pergubnya seperti apa, ya kan? Supaya nanti bisa kita sebarluaskan kan, supaya betul-betul SPMB yang akan datang nih kondusif lah ya. Amin. Tentu saja kita berharap begitu, jangan sampai menghalangi anak-anak kita untuk sekolah ya Pak. Nah, terus dan itu zonasi itu juga memang dengan segala keruwetan di dalam pada proses itu. Ada positif, ada negatifnya. Ada negatifnya. Iya kan.
Terus akhirnya jadi anak yang harusnya dia masuk di sini jadi nggak masuk ke situ, tidak masuk. terakomodir ya. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Kadis, terima kasih waktunya Pak. Iya. Udah banyak materi yang kita sampaikan, kita obrolin. Jadi mudah-mudahan ini juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mulai dari apa tadi kita mulai dari pengambilan ijazah, PIP, juga tentang study tour, dan tadi tentang PPDB, SPMB. Oke. Terima kasih Pak Kadis waktunya. Bapak kan mau pergi lagi nih. Kami juga mau pamit. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih pemirsa. Sama-sama Pak. Dan demikianlah pemirsa obrolan saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Americo, SSTP MH, dalam rilis corner pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.